Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pengusaha muda. Beres. Para pengusaha muda dan para pengusaha yang punya semangat muda. Oh, dina rumusan lagi pengusaha tua ada. Ada pengusaha tua, ada pengusaha yang bersemangat muda. Oke, gimana rekan-rekan? Sehat? Mantap dia sehat, mantap dia. Ya kelihatan semakin banyak ya, Cung, yang baru bertemu dengan Aang, Cung. Yang baru. 8.422. Barunya. Ada, hati-hati ngegel. Tadi kata yang diambil dari motivasi Kang Cepodai apa tadi? Bos. Dari Ang Opik? Bisnis. Bisnis itu apa katanya? Artinya bisnis apa? Bisnis apa artinya, Nuni? Bisnis itu usaha. Usaha. Terus? Ya. Ayo sok nih, bisnis. Nu ngadengikeun mah tuh. Bala-bala. Jadi bisnis itu bahasa luar ya, yang artinya menyibukkan diri. Sibuk. Sibuk. Ya tentunya sibuknya mencari keuntungan, bukan mencari kerugian. Nah, itu bisnis. Ya, ibu-ibu bisnis di mana? Di GM. Nah, itu kan bisnis. Terus ada yang disebut usaha. Apa usaha teh? Dagang. Betul. Mau disalahkan miskin. Usaha apa? Usaha itu melakukan segala daya dan upaya. Kediuk we. Nah, itu berdiri, itu usaha. Nah, berusaha untuk bangkit. Nah, orangnya disebut pengusaha. Lembaganya disebut perusahaan. Itu. Jadi bisa ditanya aku calon mitoha, di mana cenah usaha teh? Ya, nah di JM. Ngalaun. Di mana? Di garmen. Pan abdi mah cenah bagian personalia garmen. Di mana? Di spare part Honda, Soji. Bagian naon? Bagian gudang, bagian naon? Nah, keren ya. Di mana? Salah satu perusahaan ternama Bonafide. Oh, keren. Yang punyanya bukan. Saya bekerja di salah satu perusahaan terkenal, Bologo. Parawan loba katipu. Komorandama. Kita ditipu ke hayang ketipu. Pajarkan sok aing tipu tuh. Sok aing perkosaan. Naon atuh geus, naon atuh ngobrol. Nah, karena dia bekerja profesional. Ya, mau kerjanya dia pakai ijazah. Dia kerjanya pakai titel. Ya. Padahal dia bekerja dalam satu perusahaan. Ya, salah satu perusahaan bekerja punya titel.
Ya, dia bekerja dalam suatu perusahaan, maka disebut dia itu pekerja. Dapat gaji nggak? Dapat. Dapat penghasilan? Dapat. Keren nyok, keren. Pokoknya di mana? Pokoknya di perusahaan ternama di Bekasi. Oh, edan parawan kabeh katipu. Kamu dituluykeun, bisi kasinggung nu geugir. Nah, itu keren karena profesional. Dapat gaji nggak? Dapat upah? Dapat perlindungan hukum? Dapat. Ya. Ada asosiasinya? Ada. Di mana kerjanya? Satu perusahaan di Bekasi ternama aja. Kerja. Lama pensiun. Hah? Lah pensiun mah dipecat. Hah? Dipecat. Dari yakin ku teguh. Pensiun atau dipensiunkan dini atau dirumahkan. Ya. Benar nggak? Karena perusahaannya mungkin pailit, bisa dirumahkan. Bahasa PHK yang paling halus itu dirumahkan. Nggak bisa apa-apa. Ya karena mungkin kemarin zaman corona ya banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Ya udah dirumahkan, nunggu dipanggil. Ya akhirnya jadi pengangguran. Padahal dia pekerja yang sudah punya kursi. Tapi begitu perusahaannya bangkrut, ya dadah. Produknya tidak laku katanya. Ada kan produknya tidak laku kemudian bangkrut, banyak tuh. Banyak, pasar swalayan yang bangkrut banyak. Terus mereka kemana? Jadi pengangguran. Mangkaning geus ngiridit motor. Mangkaning imah bayareun. Mangkaning budak sakolahkeuneun. Akhirna ngahulang di hanapeun janela. Stres. Ya, akhirnya stres. Bunuh diri akhirnya. Nah, itu negatif-negatifnya. Ya. Kemudian kerja perusahaannya nggak bangkrut, pensiun lagi. Dapat pasangan habis. Oke, itu pekerja seperti itu, nasibnya seperti itu pekerja teh. Ya, daek teu daek pekerja mah seperti itu. Begitu ang jadi PNS ya begitu pensiun, itu membawa puskesmas ka imah henteu. Ada dari yakin ku teguh. Jadi endingna teh gaji turun, tunjangan eueuh, awak geus lekor. Kamana ini? Ya, kerja sekian tahun, puluhan tahun, tapi lama-lama malah pensiun. Atau tadi di PHK. Nah, itu resiko. Swasta atau negeri, resiko. Itu. Jadi begitu usia pensiun nggak ada lagi pekerjaan. Udah resiko. Nah, maka punya penyakit yang namanya power syndrome. Saya pernah jadi jenderal. Saya pernah jadi ketua, saya pernah jadi kepala, saya pernah percuma diomongkeun we da geus. Mau laku deui moal. Teu bisa nipu ka parawan deui. Gitu ya. Jadi selama dia bekerja di salah satu perusahaan ternama misalkan pabrik spare part, apakah dia setelah bisa spare part kemudian saya merek membuat pabriknya jadi pemilik perusahaan bisa moal modalnya miliaran tuh ai gaji 2-3 juta 4 juta hari nggak modal 1 triliun nu lolong ge beunta heula anu setruk ge langsung cager tah
Cuma kumaha tuh gitunya. Ya, PNS, saya pernah jadi PNS. Kemudian apakah saya jadi PNS kemudian setelah pensiun masih jadi anggota di PNS? Enggak. Jadi masa depan teh suram sebetulnya. Jadi walaupun kerja di tempat munafik nunggun jenderal berhenti. Jadi DPR 5 tahun kalau kapilih deui, lamun teu kapilih deui berhenti. Jadi presiden lamun kapilih deui, lamun teu kapilih deui 2 kali periode enggak kumaha teh nya. Nah, kemudian dia bekerja lama tapi tidak menjadi suatu pemilik perusahaan, nyeri hati. Anas aing berbakti di dinya, tapi aing teu bisa jadi pemilik. Coba sok ngeus. Astagfirullah. Resiko wayahna. So. Resiko enggak? Resiko. Masa kerja itu Uni 60 tahun. Begitu Uni 60 tahun walaupun berjasa Uni, walaupun Uni berprestasi entos. Pensiun. Ya, dikasih. Cek. Oke. Kadang terbang. Kadang gede. Cek. Kadang mau tuang tuh. Lebar soalnya untuk kadang. Kayak payunan gitu. Oke. Nah itu rekan-rekannya perlu diingatkan. Semuanya. Saya jadi direktur bank. Nges, teka pakai mah. Sintruk. Ya. Nggak ada duit seetik. Datang KPK. Nges, dibui. Resiko. Tong beralaga. Ayo balaga di dia. Tong dipangsiun aku perusahaan. No, dipangsiun ke perusahaan. Kumis badak gak dia. Nah itu di luaran konsekuensinya seperti itu. Mau tidak mau harus mau. Ya. Nah sekarang GM itu adalah GM terapi atau PGRJ itu adalah satu perusahaan. Ya, bekerja di bidang kesehatan tradisional itu terapi. Rekan-rekan masuk join jeung GM. Menyatakan saya gabung jeung GM, belajar titik 6 inti, kemudian dilanjut, kemudian punya KTA. Nah, kalau sudah punya KTA itu berarti profesional. Dilanjut Serkom, LSP, itu sudah profesional. Bisa buka praktek nggak? Bisa. Bidan muka plang. Muka plang kan bidan? Ketika bisa muka plang? Bisa, hari daik mah. Pengacara muka plang tuh. Pengacara dengan rekan, bukan. Nah dia tuh pekerja. Pekerja profesi atau punya keahlian khusus. GM sama enggak? Sama. Jadi pekerja. Jadi pekerja benar. Menghasilkan uang. Punya hak dan kewajiban. Punya laba. Bregege. Jadi terapi, benar. Dikenal. Aya pangsiuna. Sanrek mangsiun aya pangsiun. Pangsiun. Saumur can baeud mah. Nah, pangsiuna. Jadi moal aya power syndrome. Dan tepuk tangan atuh. Gaji UMR ya, gaji sini UMR. Jadi PNS juga UMR. PNS sesuai dengan pangkat. Aang kerja di PNS 25 tahun, gajinya 4.200.000, 25 tahun. 25 tahun nih, gelo aja. 4.200.000. Seukur BTN cepet 30. Motor Mio. Yang serikan banget sih lain. Banget. 25 tahun gaji 4.200.000. Begitu pensiun gaji 2.300.000. Edan kade. Keur mah awak geus kolot, budak roai, beki gede beki jahat. Beki gede beki lotek. Gaji kaletikan. Cicing dia ngapun janela deui.
Nah, itu PNS yang katanya punya masa depan. Begitu pensiun, setengah dari picun. Coba geus kolot. Coba geus teu laku deui. Ayo. Golongan luhur. Keukeuh we. Ngantri deui di puskesmas. Padahal aing teh tukang mariksa baheula teh. Nyeri hate, anjing mentak buru-buru we daripada pensiun aing pensiun sorangan cai. GM pekerjaan bukan? GM perusahaan. Aya pensiun. Oh, masih ya we teh mah. Dok, ada GM yang tertarik dengan dunia luar. Lieur atuh teh GM lieur gitu teh. GM lieur gitu teh. Can nepi ngajina can anggeus teh geus kaluar. Da geus kieu mah moal kaluar aing mah. Jalan GM asup di dieu kaluar gawe di pabrik. Ya heuh atuh pakarungsing. Coba motivasi. Coba tara panggil Aang. Oke, balikan deh GM perusahaan. Pekerjanya kita. Ya, oke. Ada yang disebut pekerja, ada disebut entrepreneur. Ada kuadran kiri, ada kuadran kanan. Ada kuadran miskin, ada kuadran. Oke, kita belajar bisnis. Wow, tak bisnis. Mbak, bisnisnya, Mbak. Ya. Banyak ketika ada tukang bisnis, pekerja itu kerjanya itu mencari uang. Benar nggak? Kerja di pabrik cari apa? Cari uang. Kedudukan buat cari apa? Uang. Boyo ini dia duit. Kemana Mang Bokir? Dia duit. Boyo ini yang duit. Kemana? Dia duit. 300 dia nggak duit. Dan pekerja mah gitu. Mantak maut nate kieu teu bisa dikadieu. Berewe duit. Eta maut na pekerja apa? Itu Pak Bokir. Jadi lamun pekerja maut teh bisa dikieukeun. Suka ada duit tisu goblok. Konsekuensi. Aduh. Oh, bayana. Karena sifat pekerja itu bekerja untuk mencari uang. Benar nggak? Oh. Nah. Ada lagi yang disebut kuadran kanan atau entrepreneur. Bagaimana caranya? Membuat uang bekerja untuk kita. Bisa tuh? Bercicing yang deh. Ya jangan komitmen 2 juta. Ya jangan itu nggak ada itu. Ya tadi. So kabeh kantong pinu. Ya, mantak cenah cekolot mah kudu boga pesak 2. Aing mah 10 pesak mage. Ya, pekerja nih. Kerjanya itu bergerak untuk mencari uang. Betul. Jabatan demi uang, segala rupa pun demi uang. Itu pekerja otaknya. Kalau nggak dia bekerja nggak dapat uang. Benar nggak? Nah, tapi ada yang sifatnya itu kuadran kaya. Namanya owner. Nah, mempunyai perusahaan. Disebutnya teh bos. Ya, bos. Mana bos? Kan gawe mah batur we. Ya, nah. Moal kieu mau teh moal. Moal kieu. Eta bos. Nah, oke. Jadi entrepreneur itu, rekan-rekan semuanya, kuadran kanan itu bagaimana cara menciptakan uang bekerja untuk kita. Kita bangun pagi, kita mau tidur, kita lagi tidur, uang ke arah rasup, kling. Di samping kita sebagai pekerja, kita juga membangun aset
Bagaimana caranya? Uang bekerja untuk kita. Wedan. Dan kita sebagai pemilik perusahaan. Mau kieu, mau. Kalau kayak kieu nah itu ya. Yaitu dengan membangun jaringan. Nih contohnya Bang Emul. Beliau pekerja. Kerja kan, udah 300, dapat uang. Dapat. Bang Emul jaringan berapa? Ada 10. Komitmen. Ini maksudkan, ya nasab. Komitmen aja capek. Ya. Beliau sudah mempunyai uang bekerja untuk Bang Emul. Bisa tuh Uni? Bisa, kudu bisa menjadi pemilik perusahaan. Ayo, maka di kita ada yang disebut royalti 10% ke Apren. Itu mah mutlak GM, muntek itu mal hurung tah. Kita komitmen dengan PLN, benar nggak? Bayar apa? Bayar listrik, bayar token. Cek ayu teh mau di token da pareum atuh. Yang pararem mereka di saya itu pakai komitmen waktu itu nah parem banget nggak omong men cek teh ayu teh kurang pakai parem terus mer token kan tacan tuh paling aing ada teh mer token tuh. Nah kita dibangun yaitu komitmen 10% ke Apren kita itu masuk ke rumusan GM. Seandainya kita punya jaringan 20 Pak Uni. Seminggu komitmen dia itu 100.000 kali 22 juta. Ari darek cicing, ari darek ngalamun, ari darek sare, ari darek pasea. Duit mah jalan we. Nah, Arida ke mana? Pelabuhan jalan we. Usaha nama bari ngahenen, bari meleum lauk gitu. Kling naik sepeda. Uni sudah punya jaringan. Udah, Tetika? Belum. Teteh siapa namanya? Dari Madura ya, oke. Satenya deh. Disebut tukang sate itu yang dilihatnya itu bosnya, bosnya. Nah, ya jangan melihat itu pekerjaannya apa, tapi kita harus jadi bosnya, gitu ya kata Bob Sadino. Nah, kita membuat jaringan nih 10 ya gabung dengan kita atas nama kita atas nama Tetika. Ada kewajiban nggak dia? Ada kan 10%, ada yang 20%. Seandainya punya 10 dia bekerja ada komitmen 10%, nyambung nggak kita kuat dan kiri dipakai, kuat dan kanan juga jalan. Suatu ketika wegah nerapi jaringan ge 1000 eta mah aang. Gimana ang pelabuhan? Ya mah ke pelabuhan mah bekam udah. Bekam. Bang Jack ke Mekah. Kuduna ge ibadah dan rapi di ditu teh atuh. Kita rek ibadah rek 100 ya aing teh. Bang Abi mah pekerja sebenarnya. Nah, DJM bisa mempunyai perusahaan sendiri, yaitu membuat network builder, membuat jaringan. Oh, semuanya pasti bisa. Ibu-ibu, bapak-bapak di sini diprospek oleh Aprennya ya. Bagaimana Apren kita ngomong ke kita dulu? Uni diprospek usaha. Uni di prospek usaha baheula banget. Oh Pak Edi ya, Pak Edi. Pak Edi yang nggak ada ya.
Teh Tika usaha. Sri masih ada nggak? Enggak. Yang masih ada di sini Teh di prospek usaha. Teh Nurul masih ada? Masih melakukan maksudnya? Usaha Teh. Nah, dulu Teteh di prospek ngomong apa sampai Teteh mau kan gitu. Sama Teteh juga ke jaringan seperti apa yang Anda melakukan prospek kepada Teteh. Kan tinggal perulangannya. Kumaha cenah ngomongna baheula urang di prospek ku jaringan urang kumaha teh tau omong geus kahanap. Pajarkan teh saya mah teu bisa ngomong nah kumaha urang baheula di prospek ku apen urang walaupun apennya sudah tidak ada. Lakukan kepada jaringan kita yang belum datang gitu. Ya, bahwa hidup itu saja rotun perulangan. Abi mah tuh bisa ngomong, aku mah dulu gimana? Kita diajak ke JM, omongkeun Teh Tika, Babari, teu kudu dileuwihan, teu ditamahan. Teh Tika aja mau, apalagi Teh Tika juga membangun jaringan. Bisa? Oh. Bisa Teteh, bisa. Bu, bisa Bu? Ibu jaringan siapa? Pak Erwinnya ada? Ada mana Pak Erwin tuh, Pak Erwin. Dulu ibu di prospek Pak Erwin ngerti masuk JM. Nah cerita Pak Erwin disampaikan kepada orang yang mau masuk JM. Pasti datang nggak? Pasti karena ibu juga datang. Mun ibu nata datang mau ayah. Bisa Teh bisa? Bisa merah-merah bisa. Dulu kita di prospek, Ancep di prospek uang. Kemudian Ancep prospek. Amu prospek Anopa itu omongan-omongan Anda disampaikan. Oh, tuh. Kemudian prospek lagi saja jadi banyak. Maka orang jadi punya pemilik perusahaan. Berapa jaringan Uni? 20. Berarti Uni buka karyawan 20. Sulit cenah. Ngurus jaringan. Teu sulit. Can pernah aing mandian togar. Oh mandian togar ku sikap gitu ya. Togar kudu vaksin sorangan. Kudu sugan ngahuapan togar henteu buat sorangan. Sugan kudu ngobehat henteu. Togar teh ieu programna jalan. Ya, mudah. So, karena rekan-rekan sok lanjutan, duh hese jangan ngurus jaringan mah. Hese nah pelebah mana? Sugan pangnyeuseukeun bajuna henteu. Ayo banget saya. Ayo, karena sulit cenah ngurus jaringan teh. Sulitnya sebelah apa? Dia suruh ke sini. Sekarang ada seminar datang. Make motor sorangan. Nyamun orang mengilu daya di tukang ngejok ngilu. Ayo, naon atuh? Jajan masing-masing, ngararokok masing-masing. Kalau punya duit kita rame-rame makan. Kita tertarik dengan JM, apa yang disampaikan oleh Apren. Kemudian apa cerita Apren? Ceritakan lagi kepada prospekan kita. Kita saja masuk. Ayo Uni. Banyak Uni teh hayo bare kieu. Anak tuh udah capek setelah lama ini. Yang jempol kabeh. Nah, maka di sini itu kursus pekerja juga kursus jadi bos. Di luaran sana hanya jadi pekerja saja. Di sini keluaran di sini jadi bos. Medan, mantak ini calon-calon bos kabeh. Uni komitmen ke siapa? Tadinya ke Pak Edi, sekarang ke Guru Odeng. Saran ke Guru Odeng, bener nggak? Ya. Punya 10 aja Odeng kayak Uni. Nges Mercedes-Benz. Bener, sok. Ya, apakah Uni di kumah-kumah ku Odeng? Kerja sendiri. Nah, ini rekan-rekan. Jadi kita di sini bekerja terus-menerus, tapi kita juga harus membangun. Bagaimana caranya uang bekerja untuk kita? Seperti bos-bos pada umumnya. Mereka sekarang ke Singapura, mereka sekarang kemana? Ya. Oke, di kita sudah ada sistem.
Pokoknya misalkan rekan-rekan bawa nih jaringan masing-masing bawa. Ya, jaringan Mu, jaringan Opa, jaringan Bang Jack, jaringan semuanya. Guru, saya punya jaringan. Tolong jaringan saya ikut dibina. Pasti dibina. Karena jaringan kita adalah jaringan guru kita. Guru kita adalah jaringan lagi. Bahwa SSD ini adalah jaringan Cep Bodai. Yang dari Cep Bodai itu adalah jaringan Aang. Jaringan Aang itu jaringan Buya. Tuh. Ayo, bangun. Ayo. Jadi kita tim player. Jadi super tim, bukan Superman. Ternyata Superman itu orang stres. Baju di luar, cangcut oge di luar. Makanya kita jadi super tim. Saya mah tidak bisa untuk motivasi. Jangan motivasi, nanya aja tiap hari. Semangat pagi. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Amin. Nah nanti rekan-rekan ada Zoom dengan guru kita. Biarkan guru kita yang ngomong. Kita makasih jempol. Makasih ya. Nggak ada datang. Nggak biarin nggak datang juga. Kan banyak alasannya. Aduh nggak bisa katanya anak ini. Ya, anak dulu. Tenang aja. Aduh saya belum bisa koordinasi. Karena ini. Sok itu aja. Tenang aja. Begitu ada lagi acara. Kontak lagi. Belum bisa, ya itu aja dulu belum bisa karena belum bisa dipaksa-paksa. Oke ulah amak, ya masuk arah ramek ke jaringan tuh. Cina mau ali beja andai kamar gitu datang, dikeluarkan di grup. Hey, rekan-rekan tahu tukang adan disebutnya apa? Muazin lah. Allahu Akbar tadi. Semuanya sholat nggak? Ini nyaho banget siapa tuh? Allahu Akbar. Aya nu gagarep, aya nu tieup. Ada yang sholat nggak tadi? Ada. Ya, bener nggak? Tapi tetap namanya muazin itu selalu mengumandangkan adzan. Hayya 'alal falah. Ayo kita menuju kebahagiaan. Berhenti nggak tukang adzan? Ada yang sholat, ada yang tidak sholat, ada yang sebelum adzan dia datang, benar? Ada sholatnya yang terlambat, benar? Ada yang sholatnya seminggu sekali. Ada kan? Tunggu guys. Ada nggak? Ada yang sholatnya itu setahun 2 kali, Idul Adha sama Idul Fitri. Ada yang sekali dalam 1 tahun, Idul Fitri saja. Ada yang hanya disolatkan saja. Ya karena dia Islam misalkannya kan. Ada yang sholat, ada yang enggak, ada yang gimana saja dengan alasan-alasannya. Apakah tukang adzan berhenti? Sholat perintah siapa? Perintah Allah juga digitu-gituin. Sama perintah Uni. Sugan cek Allah teh nu teh sholat bentar gitu apa? Cek kalau teh urang keluarkan ti grup. Tetap saja dikasih seruan, kan tugasnya kita. Tugasnya kita itu seperti itu. Misalkan di semua koordinat, ibu-ibu nanti ada Zoom, datang ya bapak-bapak. Mudah-mudahan Zoom kita ini mendapat keberkahan untuk kita semua, amin. Yang mau mangga daftar. Aduh, aku mah nggak bisa lagi ada samenan anak. Ya udah samenan aja dulu, tunggu tiba paksa. Kata Zoom ongko, samen ongko, kayak gitu terarungkung. Aduh, nggak koordinasi hujan, ya nggak apa-apa hujan, tuh si sakit kepala, si panas. Ya udah gituin aja. Tapi tetap kita selalu memberikan berita yang baik. Benar nggak? Itu jangan berhenti. Iya masa ujung-ujung kerendah kamari cenah teu balanya. Saya teman-teman teu balanya. Anu balanya teu balanya tanya. Nu balanya nu teu balanya himbau. So, sekarang ada momentum penon padahal mahal. Ada yang beli nggak? Ada yang enggak nggak? Ada yang lambat nggak? Ya udah nggak apa-apa. Itu kudu era.
Berarti nu ngilu ka Jogja bener nu ngilu wungkul, nu teu ngilu calang apa atuh. Tapi semua juga SSJ kan gitu ya. Nah, itu yang kita harus kepada jaringan. Maka sekarang ngomongnya di kuadran kanan. Uni punya berapa? Ibu-ibu pagi-pagi ya, semangat pagi, selamat pagi, yuk kita berdoa bersama kan gitu. Udah benar. Semoga 3300 kita berhasil. Amin, amin. Masing-masing. Ada yang kerja, ada yang nggak kerja, ada yang diam saja. Biarin saja. Yang penting kita selalu mengajak, tugasnya juga mengajak. Benar nggak? Seorang Rasul itu tugasnya mengajak. Suka untuk sholat, tancap, kubedong. Nah, rekan-rekan jangan terlalu berlebihan. Santai saja. Ya, tidak penting dengan dinamika itu. Yang penting kita berhasil. Oh, maka semuanya sekarang momentumnya ngebangun jaringan. Oh. Rekan-rekan tertarik dengan GM, sok ceritaan-ceritaan yang tertarik di luar sampaikan. Ya, jadi kecap itu nomor 1, batu baterai ABC itu nomor 1, GM itu nomor 1. Kita senang nah GM, sampaikan kepada mereka. Beres. Oke, caranya nih. Nggak usah rekan-rekan datang presentase kok. GM adalah kudu capek, kudu nyuguhan. Ya, datang ke mana ke tempat banyak GM adalah katanya mau gabung padahal tidak. Nah, yang paling efektif prospek yaitu di waktu 33100. 33100, ibu, bapak ada nggak saudara kita atau siapa saja yang bisa jadi terapi supaya bisa ngobatin ibu? Yuk, sekarang lagi ada program, ikut sama Uni yuk. Kapan belajarnya? Nanti hari anu di mana? Di guru saya. Oh siap. Biaya nanti aja, kapan, tenang aja, yang penting daftar dulu. Nanti yang mengebedahnya guru kita, kan gitu. Bisa nggak kira-kira? Datang lagi ke pasien, ada lagi keluarganya, prospek. Apakah yang di prospek bakal masuk? Tidak juga. Setiap warung yang kalau dibuka warungnya laku. Tapi setiap yang lewat ke sana belum tentu beli. Tapi kalau warungnya dibuka pasti ada yang beli. Benar nggak? Sebuah swalayan yang besar pun ya kalau ditutup nggak akan beli. Sejagonya apa ilmu GM, kalau ditutup itu nggak ada yang beli. Buka. Rekan-rekan dulu sulit dengan pasiennya. Bener nggak Uni? Sulit merengek-rengek si Uni hayang pasien. Ayo nama pasien datang sorangan. Begitu kita menyatakan sulit di jaringan, lama-lama jaringan datang sorangan. Edan. Maka rekan-rekan semuanya jangan cek podai saja yang punya perusahaan. Ya, jangan Adeli saya yang punya perasaan bahwa di sini semua harus mengikuti jejak beliau. Dulu juga beliau adalah pekerja, kemudian mengembangkan jaringannya banyak, bener nggak? Jadi bos Denny, gimana bos? Gimana bos? Oh. Kita bekerja untuk uang, tapi kita juga harus membuat bagaimana uang bekerja untuk kita. Buat jaringan. Ya, kata siapa sulit? Kata otak sulit mah. Lamun sulit amal gede meureun. Nah, sistem sekarang sudah ada. Ada Buya motivasinya, pemberi materi, ada Aang, ada Gus Bodai, ada guru-guru semuanya. Tinggal siapin orangnya. Tolong kita bekerja bersama untuk kebersamaan, untuk kemandirian, kemandirian untuk kebersamaan. Sip. Jadi katanya, bos Uni, bos Tika, kali-kali jadi bos atuh. 20 orang saja sok. Hitung 100.000 per minggu sudah 2 juta kali 4, 8 juta. Ayo. Rek nerapi heg tuh. Cantina KTA menang. Kete. Kalau banyak belum dari rekrutmen, langsung dicatur karena itu nama. Imatina komitmen we sok. Nah. Tong jadi pekerja wae atuh. Otaknya orang berubah ayeuna ke depan. Lamun 2024 pasti pekerja saja jenuh. Tapi kumana mereka bangkrut, orang mah bangkit rekan-rekan. Di luaran sana sekarang banyak yang menjual aset, banyak menjual saham.
Ya, kita mencari aset, banyak saham. Aset terbesar bukan emas, bukan berlian, tapi aset terbesar adalah manusia. Ayo. Seorang Rasulullah itu tadinya pedagang. Berniaga, berdagang kain, berdagang apa, berdagang. Berarti Rasulullah itu adalah pekerja. Tapi suatu ketika Rasulullah membuat kuadran kanan. Jadi pemimpin umat nggak? Usaha gede, coba pemimpin umat. Itulah Rasul. Nah iya umatnya kabeh banget tah. Tah banget sia teh umat Rasul banget sia teh. Bisa jadi bos. Bisa jadi bos. Bisa jadi bos. Bahwa seorang Rasul itu adalah tukang berniaga, tukang berdagang. Ya, tapi kenapa beliau menjadi pemilik umat, pemimpin umat bagian orang Rasulullah? Ya, karena tadi pekerja hayu membangun jaringan hayu. Tah ieu teh umatna banget sia teh. Rasul itu tidak mengajarkan umatnya itu miskin. Teteh bisa. Tong nangkep tuh ratu teh. Ruas wam. Bisa semuanya kira-kira bisa? So, kerjakan. Ang sudah membuat ruang dan waktu. Ya, berarti ya dimensian. Lamun nu ngalakukeun. Uang dijadikan ruang dan waktu. Ruang itu pemikiran orang. Sehingga saya masuk di kuadran kanan. Itu ruang. Dan ada waktu dari mulai hari ini. Pokpekta. 20 jaringan bari ngaliwat. Punten. Tiga-tiga saya punten. Maka semuanya kita satu tidak akan pensiun. Dua terus asetnya dari 10 jadi 20, jadi 100, jadi 2 juta malah. Ya. Jaringan Uni sabara 5.000 anjir moal wawuh tadi. Biarkan saja besar dengan sendirinya. Nah bos, seorang konglomerat itu apabila punya karyawan 1000. Mungkin nggak di sini jadi konglomerat? Mungkin. Udah pakai modal tuh, hanteu. Modalna hirup. Ejeng boga kadaek. Di luar kalau bisnis, pakai uang nggak? Pakai modal nggak? Di sini modalnya cuma KTS 1,5 juta. Isukan closing jadi 5 juta. Bati unggul. Beli produk 150 dijual 500. Lebih gede. Haha. Tapi kenapa ya nggak ada di grup ini mah ya? Sok masih beraringungnya. Saya kira tidak bingung dengan pekerjaan, bukan? Ya, apakah bingung dengan GM? Apakah sakit hati dengan GM? Enjoy ya GM ya. Maka tetap ke depan. Kemana? Masa depan kita. Nah, orang teh sok lakiu. Sedih ini. Karena dia suka melihat spion. Lihat spionnya lama, akhirnya mobilnya nubruk pasir. Akhirnya mobilnya kecomberan. Ya, benar nggak? GM sulit nggak? Si ibu saja bisa, orang tua, apalagi orang tua. Ya, si ibu saja bisa, apalagi kita semua. Benar nggak? Tapi kunaon orang teh sok bingung. Siga nu teu bunga di GM teh. Oh, di grup ieu mah. Di GM teh jiga nu teu bunga, ngan ara we hayo. Padahal bukan karena GM-nya, karena kita selalu melihat spion masa lalu. Nyeri aing. Ku salaki nu kamari nyeri. Nah, itu yang terjadi. Ayo, selalu memikirkan yang sudah. Itu tidak perlu sekali-kali aja sepian melihat, lama-lama yang banyak melihat kaca depan. Lihat masa depan, lihat harapan kita lamun terjadi era. Iya. Aduh, potongan nyamperkeun wae.
Mangkaning aing teh geus kawin gitu. Tapi da aya harapan mah. Aya 300 amohan. Koordinasi amohan. Maju maka hareup mun mundur ka tukang. Pada lomana teh mundur atuh haye he. Pada laguna masa lalu, biarkan masa lalu. Ya mah masa lalu balik deui. Satu itu nggak ada di grup ini, nggak ada. Oh, saurang maksudnya. Kemudian ilmu JM itu tahu benar, ada uswahnya, ada metodologinya, ada aplikasi, ada analitiknya, diakui oleh dunia, diakui oleh budaya. Benar JM teh aya, ta guruna oge jelas. Ya, ada lagi yang mengganggu kita adalah satu, malas. Dah malas, aja malas mah bingung cicing. PW posisi enak ya, mager marah lah. Koordinasi yuk, mau nggak? Hujan, tiba lagi hujan mah aja. Oh, bang jauh, nanti tiba lagi atau Ciledukan ini mah jauh. Malas, ya. Terus malu. Rek nerapi teh malu, ayo malu. Orang takut masih bisa di apa ya? Bukan disingsinan, orang takut masih bisa didampingi. Sok, orang takut bisa didampingi. Takut hantu, takut macan bisa didampingi. Sok, lamun malu rek kumaha? Anu ngadeuketan ge eraeun. Nah, apa benar? Yang ketiga adalah yang menjadikan kita ini terperosok, yaitu egois. Mung di papatan, mung ngawaro, mung kumaha aing we. Malas, malu, egois yang akan menghancurkan kita. Ya, di sini nggak perlu pintar. Penting tilu pilar beres. Di sini nggak perlu ganteng. Yang penting ngalakukan, teu perlu geulis, penting ngalakukan, teu perlu ngora, teu penting ngalakukan. Tah nu tilu pilar nu ngaganggu orang, malas, malu, egois. Nah, maka itu pekerjaan setan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan kan si Bagong tadi tah. Malas ai koordinasi teh, malas ai tilu-tilu 100, malas ai meuli produk teh, malas jum, malas nanan, malas gerak teh, da mau aya hasilna. Oke, rekan-rekan paham, janji Allah itu 1/10. Kalau melakukan 1 dibayar 10. Itu janji Allah. Kalau kita melakukan ilmu itu dibayarnya 10. Uni belum saja datang ke pasien sudah ada yang nyapa, kadang-kadang sudah ada yang memberi apa, belum nerapi sudah dikasih makan, belum nerapi sudah dikasih kopi, belum apa-apa. Bener nggak? Itu 10. Satu melakukan perintah ilmu itu 10. Tapi hati-hati tidak melakukan ilmu diambil 10. Oh. Ya, karena malaikat itu sifatnya memberi. Kalau setan itu mengambil. Ayo. Orang selalu melakukan 3-3-100. Maju nggak hidupnya? Sok lihat orang yang tidak melakukan. Kursinya jadi hilang. Kulkasnya jadi hilang. Malah ada cerita suaminya hilang. Malah ada cerita istrinya diembat orang. Ku jual kuat, ku jual baju celana anyir. Tapi orang yang bekerja setiap hari lihat ada perubahan, ada pergerakan, ada perubahan, ada pergerakan yang tadinya tidak ada menjadi ada, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Tapi begitu saja tidak melakukan, hati-hati, diambil 10. Pada tidak melakukan 1. Tapi yang melakukan 1, datang 10. Lain sakartum lazidanakum. Walain sakartum inadabilakum. Jadi rekan-rekan di sini terus melakukan 3-3-100. Sekarang belum dibayar. Ya, misalkan ibu-ibu ada yang sudah bayar sekarang, ada yang 200, 300, 400, 4 jutaan. Semuanya pertama itu sulit. 1 kali sulit, besok bukan lagi sulit. Berarti besok sudah mudah, benar nggak? Hari ini rekan-rekan sulit, tapi besok kita melakukan yang itu lagi, bukan sulit lagi, tapi mudah. Melakukan kemudahan, maka hidup lebih mudah lagi, kan gitu. Tapi orang yang tidak pernah melakukan terus hesek.
sulit. Hese ngalakukan can acan. Orang sulit, orang melakukan, orang sulit itu sebetulnya orang melakukan. Ya, Allah memberikan kesulitan, tapi Allah juga memberikan kemudahan, kan gitu. Ya, kalau diberikan sulit berarti besoknya mudah. Sekarang nih baru ke pasien itu sulit, orang pertama wajar, tapi besoknya bukan sulit lagi karena sudah ada pengalaman. Lusanya bukan sulit lagi, jadi kebiasaan, maka orang itu jadi ahli. Maka ada keterangan, serahkan segala sesuatu pada ahlinya. Nah, itu yang namanya ilmu. Ilmu itu tidak menjadikan manusia sulit. Ya, makanya dasar pertama hidup di GM nih rekan-rekan semua. Satu yang dasar pertama mendasar hidup di GM, hiji tujuannya hayang benar. Lain hayang jadi tukang pencet. Ayo. Tancapkan dina hate, aing hayang beungar gitu. Kunaon kaditu kadieu tilu-tilu 100 hayang beungar gitu tah. Miskin mah geus kitu atuh, geus lulus miskin mah. Tinggal beungar kan lulus. Miskin mah geus A+, geus peuteun 10, miskin mah geus sukses. Atuh resep-resep teuing nu miskin teh atuh. Miskin digawean teu. Digawean, miskin teh digawean. Beungar ge kudu digawean. Oh. Uni pertama belum punya pasiennya sulitnya, tapi ayeuna hayo we ngagedug. Kan gitu. Apakah sulit lagi Uni? Gitu. Kamari 33 100 jam kaki, jam tangan, jam kaki, jam kepala. Besoknya jam kaki, jam tangan, jam kepala. Besoknya lagi jam kaki, jam 1000 tahun. Ngeus we kitu maju sorangan dengan teh apa. So, rekan-rekan pertama belajar mobil, belajar motor, belajar sepeda. Ya, kalau sudah bisa merokok sambil pakai mobil, bisa say hello bisa pakai mobil, ya. Ya, padahal gitu-gitu aja. Gas, kupling, rem kan gitu. Bisa bari bobogohan dina mobil kan gitu. Bisa nyakeskeun dina kan ngerokok dina mobil, bisa nanya kemana, bisa ngararaka deh sama mobil sah. Yang kita lakukan perulangan jam kaki, jam tangan, jam kepala, titik 6 inti nges, bahkan standar beres. Isukan gitu deh, 100 tahun. Sok apa? Dabi bingungan api-api itu. Oh, ngawani sumpah syaheg. Ya temannya ni wara tuh. Ganu heueuh. Pernah gitu pernah? Aduh ibu. Red ya aing teh. Benar apa benar? Aduh ini, oh ini ada. Sok apa sulitnya diem? Diem kaki penyakit naon we. Sok aya nu aneh teh penyakit eueuh. Naon atuh pira ge keluhan? Heueuh mimiti mah ngahulang 2 kali ngahulang kene henteu. 4 kali ngahulang we sih mah hulang gua. Da ayeuna mah ngahulang lagi ngahulang seni. Oh begitu ibu. Oh iya. Tapi mudah-mudahan ya biar. Entah ini produknya masih ada. Nanti saya order dulu ya. Produk di atas 7. Ntar ya, aku mau ke LKP dulu. Padahal produk dirinya ngeliwat ke toko Padang dah harga lah. Bu ini obatnya sudah. Jauh ke LKP, jauh. Padahal di Padang ti lu rakaat tahara. Ada kagola. Bener teman kamu gitu? Oke, Nancy. Set udah kepanggil nih. Oh, 120 per 70. Wah, bagus juga ini. Sekali lagi. 3 kali. Oh iya. Oh. Wes tonton sob.
Sekali bingung, 2 kali bingung, keempat kali tapis, tapi berlagak bingung. Ibu obatnya mau ngambil dulu ya ke guru saya. Padahal ayah dirinya. Bentar ya. Masuk ke ruang makan, ngopi. Nah, sajam kira-kira dipercaya. Ibu ada obatnya, masih ada. Alhamdulillah. Siap. Nah, itulah seni. Ya, katanya, Teteh bisa nggak ngobatin ini? Ya dicoba ya. Laga. Mudah-mudahan aja ya, dicoba ya. Ini ada penyakit ini. Oh iya ya, mudah-mudahan aja ya. Padahal mah anger, jam kaki, jam tangan, jam kepala. Nanti aja ya, saya tanyain dulu ke guru ya. Padahal jam kaki, jam tangan, jam kepala. Nah, itu mah seni. Ya. Rekan-rekan udah paham jam terapi kan? Jam kaki, jam tangan, jam kepala. Titik 6 inti, titik bekam standar beres. Rek penyakit gelo peribahasana, rek penyakit kutelu peribahasana, rek penyakit nongkot bool, rek penyakit stroke, rek penyakit naon wae. Anger gitu. Cek pasien teh, biasa cenah ibu penyakit ini. Mudah-mudahan ya, nanti saya tanya dulu ke guru. Padahal nanya ke guru lain. Asup ke tukang mie, basola. Abi atas di guru sih, biasa insya Allah. Jadi weng mahal. Ya, mana GM sulitnya sok, GM sulitnya naon, Allah. Ya, yang sulit itu adalah otak. Kita itu tidak perlu berpikir atau bertanya, karena kita strukturalnya adalah punya otak. Otak itu adalah guru. Kita udah punya guru. Berarti kalau udah punya guru punya dimensi titik, tong kudu nyaho. Dalila lagi bakal nyaho. Ada orang itu mengerti baru melakukan. Ada kadang melakukan di tengah-tengah baru mengerti, atau sudah melakukan baru di akhir mengerti. Yang penting mau melakukan. Tepuk tangan. Oh, di sini ada GM junior ya. Pernah belajar? Belajar belum? Udah di siapa? Olu Jack. Ini baru ya? Udah belajar? Belajar apa? Bekam. Sama miji. Itu sampai 100 tahun gitu ya. Anggap yang Jack itu pas masuk teh seperti ini. Ya, dilatih sama guru Uncep. Gitu kayak AA. 5 tahun, jaringan 1000. So, anger tuh gitu. Anger? Can pernah mencet tiang listrik aja. Can pernah mencet, nah gitu. Jadi gak ada yang sulit. Yang sulit itu pikiran kita, mempersulit diri. Saya mah belum bisa, saya tidak bisa, saya tidak mengerti. Bagaimana saya ngomongnya? Kan itu ngomong terus. Benar apa benar? Maka bisa jadi pemilik perusahaan. Bisa, saya bisa godong. Ibu bisa, ibu-ibu bisa, bapak-bapak semuanya bisa. Sok bapak punya saudara, punya saudari, punya teman dekat, prospek yuk masuk GM. Sekarang mereka lagi bingung pekerjaan, Pak. Orang yang bekerja saja mencari sampingan, ajak. Ada orang di pabrik nggak bisa. Di sini ada bos Reno ya, dia bekerja, tapi dia GM, bener nggak? Ada Pak Arifin, dia bekerja di perusahaan, tapi dia GM. Karena tahu di perusahaan itu akan pensiun. Bener bos? Capek, resep we. Capek resep we. Namun hirup geus resep sukses. Bisa membuat jaringan bisa? Bisa godok. Bisa godok. Bisa godok. Oke, hatur nuhun kasadayana kepada kita semua. Terima kasih untuk para pengusaha terapi dan terima kasih kepada bos-bos terapi yang ada di hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan kita tercapai. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun kasadayana, mudah-mudahan berkah. Hati-hati di perjalanan. Salam dari Buya semuanya kepada keluarga dan semuanya. Mudah-mudahan di GM tetap sukses. Oke. Hatur nuhun kasadayana, ditutupi ku akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.